Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Kembali lagi di mata kuliah saya, multimedia. Pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas mengenai Adobe After Effects ya. Kemarin saya sudah memberikan video link kepada kalian semua soal kurang lebihnya pengenalan After Effects. Jadi eh, kalau boleh dibagikan, Premiere itu, kalau kita kan kemarin belajar Premiere. Premiere itu fungsinya adalah untuk eh, mengedit video. Pada dasarnya sih itu. Nah, apa bedanya dengan After Effects? Kalau After Effects itu dia khusus untuk sesuai namanya lah, efek. Jadi pembuatan animasi, pembuatan efek itu semuanya dibuat melalui After Effects. Kenapa kita perlu nih menggunakan After Effects? Karena sebuah video yang nggak ada efeknya, misalkan kalian, apalagi kalian sedang mempresentasikan suatu atau sedang mempromosikan sesuatu, kalau videonya cuman full murni dari footage kalian tanpa diberikan efek, itu kesannya bland, datar gitu. Eh, Contoh efek sederhana ya efek credit title atau mungkin judul kalian, judul video kalian yang dipresentasikan di dalam video kalian itu sebenarnya bisa dibuat menggunakan Premiere, tapi customisasinya ya cuman segitu-segitu aja. Nah, gimana caranya kita bikin customisasi bagus ya lewat Premiere ini. Oke, nggak perlu nunggu berlama-lama. Ini adalah jendela After Effects. Saya udah bikin komposisi baru, eh, tinggal di rename aja. Pada pertemuan kali ini kita akan coba bikin sebuah motion graphic. Jadi pada judulnya kita coba motion graphic. Oke, sebelum kita masuk ke materi, motion graphic itu apa sih? Jadi motion graphic itu pada dasarnya adalah animasi dua dimensi yang digerakkan. Oke, intinya sih itu. Intinya sih itu. Kita nggak ngebahas soal eh, istilah secara harfiahnya ya. Cuman intinya sih itu. Motion graphic itu intinya animasi dua dimensi. Oke, jadi silahkan dibikin aja. Composition name-nya saya bikin motion graphic. Background color-nya dibiarkan saja. Kemudian durasinya saya bikin 30 second. Oke, langsung di oke. Tak, keluar jendela motion graphic seperti ini. Jika jendela kalian tidak seperti ini, tidak apa-apa. Yang penting pada elemen After Effects yang diperlukan adalah jendela komposisinya. Ini adalah aktif kamera, ini adalah top. Kenapa bisa dua gini? Karena opsinya saya bikin dua view. Kalau dibikin satu view, ya udah jadi satu seperti ini aja. Oke, yang harus diperhatikan di After Effects itu adalah ininya, resolusinya. Itu kalian, kalau misalkan PC kalian nggak terlalu kuat buat memproses After Effects, bikin third atau quarter. Third atau quarter. Nanti gambarnya bakal pecah, cuman resolusinya silahkan dinaikkan untuk nge-preview aja. Kalau untuk ngebikin, kalau kalian pas ngebikin kayak gini animasinya, itu dibikin quarter aja. Quarter nanti di preview, di fullin buat ngelihat ada cacat nggak di animasinya. Oke, kita bikin quarter. Ini yang diaktifin transparansinya karena kita lagi bikin karakter ya. Kita lagi bikin karakter. Kalau ininya diaktifkan, dia transparansinya akan aktif. Kalau ininya dinonaktifkan, itu akan ngeblack kayak gini. Yang mana ini adalah backgroundnya. Contoh gampangnya gambar PNG. Gambar PNG itu kan transparan. Nah, seperti ini. Nanti bisa nggak videonya itu dibikin, diekspor tapi videonya transparan? Bisa banget. Yang penting ininya di nonaktifkan dulu. Nonaktifkan, oke.
Di sini ada jendela project, ada jendela seperti biasa seperti After Premiere ya. Intinya sih tiga ini sama library untuk efek, efek dan preset. Nah, itu diklik aja, nanti dia akan seberapa banyak efek yang kalian install di sini itu aku juga akan mempengaruhi. Kalau misal efeknya standar ya paling ngeloadingnya juga nggak lama-lama amat. Oke, untuk pertama kita import dulu filenya. Filenya tadi sudah saya download dan sudah saya bikin. Nanti akan saya upload di semester 2 pertemuan 7 karakter. Nah, khusus untuk Premiere, After Effects, untuk importnya, karena saya akan menggunakan karakter seperti ini kan karakternya masih jadi satu layer ya. Nah, kalau untuk animasi sebaiknya dipisah. Ini kan masih jadi satu layer. Kita pisah dulu badan. Oke, kita bikin layer lagi. Nanti kalian nggak usah khawatir, ini karena belum dipisah aja. Nanti di downloadnya itu akan dipisah. Jadi kalian tinggal pakai aja. Ini adalah tangan, pindahkan ke sini. Ini adalah tangan kanan. Tangan kanan. Oke, geser dikit. Kemudian kita bikin tangan kiri. Oke, di sini kita akan bikin untuk kepalanya. Ini layarnya dipisahkan dulu aja. Ini kepalanya dipindahkan ke atas. Nah, urutan layernya itu usahakan simetris ya. Kan di awal kan kita kepala dulu. Kalau kepalanya layarnya di bawah, nantinya dia akan nembus kayak gini tuh. Nah, oke, ini udah. Sekarang kaki. Kakinya bisa dipisah dulu. Kita bikin layar baru, layar kaki. Kaki kiri ya. Kaki kiri ini nyambung sama kaki kiri. Jadi pindahkan ini ke layar kaki kiri. Oke, yang ini juga sama. Kita bikin layar baru, kaki kanan. Ups. Kaki kanan. Oke, pindahkan ke kaki kanan. Yang ini juga silahkan dipindah ke kaki kanan. Nah, kalau sudah dipindah kira-kira sama seperti ini ya hasilnya. Walaupun ini rada nembus. Ini adalah pinggulnya. Jadi badan kita taruh di atas aja. Nah. Nah, usahakan line up-nya enggak yang ini ya. Apa namanya? Offset banget lah. Ini kan nih offset nih. Pindahin dulu supaya apa? Supaya nanti ketika kalian animasikan di After Effects, dia tuh nggak yang aneh gitu loh animasinya. Kita langsung belajar motion grafiknya menggunakan objek manusia ya, karena untuk mempercepat waktu juga. Pertemuannya kan tinggal berapa tuh? Tinggal berapa pertemuan lagi, jadi ya untuk mengejar waktu kita langsung aja, karena sebenarnya kurikulumnya sama sih. Oke, kurang lebihnya seperti ini.
Oke, ini tembus. Kalau sudah di save, nah kita kembali ke After Effects. Sekali lagi untuk importnya double klik di sini, kemudian cari foldernya ke foldernya di sini semester 2 temuan 7 karakter. Nah, import S-nya ini perhatikan import S-nya jangan footage karena kalau footage ini nantinya layar-layarnya ini akan jadi satu. Jadi kita nggak bisa gerakin. Jadi import S-nya kita bikin retain layer size, kita composition. Kalau sudah diimport. Nah, nantinya dia akan bikin sebuah komposisi baru seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi pecah ya. Karena resolusinya bikin quarter. Kalau full, dia balik lagi ke resolusi semula. Oke, oh ya, cara mindah komposisinya kita double klik aja. Ini komposisi utama yang mana kalian nanti akan animasinya semua akan di sini. Ini adalah komposisi dari karakter kalian. Jelas ya? Oke. Jadi kita double klik dulu motion graphic, kita bikin sudah quarter. Nah, nanti di dalam folder-folder yang barusan kita import itu akan membentuk file-file yang tadi. Ada kaki kiri, kaki kanan, kepala, tangan kiri, tangan kanan. Kita klik dulu badan, terus ketekan shift buat nge-select semua. Kemudian drag aja ke bawah sini. Nantinya akan nyatu gini nih, nyatu gini. Tapi nggak usah khawatir, kita bikin full dulu. Tinggal diposisikan sesuai dengan posisinya tadi. Oke, kaki di sini, kepala di sini, tangan. Nah, kalau sudah gini, langsung digerakin apa enggak? Enggak juga. Kita atur dulu size-nya seginian lah, ditata lagi. Nah, ini kan overlapping dia, jadi gimana caranya buat nggak overlapping? Ternyata layar badan tuh di atas, kita timpalin dulu, kepala pindahin ke atas buat biar dia nggak overlapping seperti ini. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kita rapikan dulu sebentar sebelum mulai lagi. Oke, udah jadi sebuah karakter ya. Karakter yang tadi kita bikin di boleh di Corel, boleh di Adobe Illustrator, boleh. Kalau saya lebih prefer Adobe Illustrator karena nantinya misalkan kita mau ngedit ini, aduh badannya kayaknya mau ditambahin gambar kaos nih, kita bisa langsung edit filenya di sini. Ketika nanti edit filenya di sini, kita save perubahan yang ada di sini yang tadi kita save itu akan otomatis langsung ke sini, langsung diupdate. Kalau Corel kan dia harus mesti bikin ini dulu, dibikin PNG dulu. Intinya sih kalian cari gambar karakter PNG, kemudian pisah-pisahin layernya. Kalau misalkan mau bikin baru ya, nggak mau bikin karakter ini ya, pisah-pisahin per layer, badan sendiri, tangan sendiri, kaki sendiri, nanti baru disatuin di sini. Oke. Nah, sebelum menggerakkan layarnya, ini ada yang namanya anchor point. Anchor point itu yang ini nih. Kalau kita klik objek terus ada ininya, itu namanya anchor point. Anchor point ini nanti fungsinya adalah ketika kalian menggerakkan atau merotasi bendanya, dia akan merotasi sesuai anchor point-nya. Jadi kalau anchor point-nya di sini, otomatis dia akan muternya di sini. Ini kan nggak masuk akal ya. Masa kepala muternya begini? Nah, kepala itu kan biasanya di bawah sini anchor point-nya. Jadi untuk memindahkan anchor point-nya, kita klik objeknya dulu. Kemudian tekan huruf Y.
sampai kursornya seperti ini, atau bisa diakses dengan sini, dari sini. Pen behind tool. Oke, huruf Y sudah, pindahkan ke sini. Nah, ini dibikin dulu aja lah. Nggak bisa. Half. Udahlah, full aja. Oke. Nah, sudah dipindahkan ke sini. Nantinya kalau kita akan merotasi benarnya, dia akan merotasi seperti ini. Oke, lakukan hal yang sama dengan objek-objek lainnya. Kalau badan sih kayaknya di sini aja. Kalau tangan itu kan di sendi nih. Anchor point-nya di sendi. Kita naikkan dikit, kita tekan huruf Y lagi, kemudian arahkan ke sendi. Nantinya kalau merotasi dia akan seperti ini. Oke, hal yang sama juga kita lakukan di sini. Kaki juga kita kasih anchor point-nya di sini. Yang ini juga kita kasih anchor point-nya di sini. Oke. Kalau sudah dikasih anchor point, langkah selanjutnya apa nih? Langkah selanjutnya adalah kita harus memparenting bagian-bagian layer ini. Jadi kalau saya sih lebih gampangnya semua layer ini di parenting ke badan. Gunanya parenting buat apa? Untuk memudahkan pergerakan. Jadi kita nggak usah gerakin semuanya satu-satu. Misalkan karakternya mau jalan ke sini, kita nggak usah ngegerakin ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Nanti akan memperbanyak keyframe. Keyframe itu apa? Ini nih keyframe. Nah, misalkan karakternya, oh iya, parenting juga berguna. Kita nggak usah ngeseleksi gini nih. Kita cukup ngeklik satu objek aja buat jadi parentsnya. Jadi kemana parent itu akan dipindahkan, objek yang di parenting itu akan mengikuti. Contoh, misalkan saya badan nih ya, ini kan ketika badan saya gerakin, objek lainnya kan nggak ikut. Oke, cara parenting paling gampang adalah kepala ini, layer kepala, ini kan ada spiral nih, diklik, seret ke sini, klik seret ke badan, seret ke badan lagi, seret ke badan lagi, seret ke badan lagi. Jadi ketika nantinya kalian menggerakkan layer badan, semuanya akan ikut. Klik aja satu, set, 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 semua ikut. Oke, jadi setelah kita selesai nge-parenting, langkah selanjutnya adalah menggerakkan objeknya ini. Jadi bagaimana cara menggerakkan objeknya ini? Kita bisa klik layar badan, segitiga kecil ini, tak. Kemudian ada menu transform kecil ini, diklik juga. Nah, ini akan ada entity, position, scale, rotation, dan opacity. Untuk fungsi masing-masing saya jelaskan secara cepat aja ya. Position itu ya position karakternya. Ini ada position vertikal sama ada position horizontal. Yang ini adalah position horizontal. Kalau kita gerakin ininya, kalau kita arahkan mouse-nya ke sini kan mouse-nya akan jadi seperti ini nih. Kita gerakin. Nah, akan jadi seperti itu. Kemudian ini adalah posisi horizontal. Yang kiri itu adalah posisi vertikal, yang kanan adalah position horizontal. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kalau scale adalah ukurannya. Ini dibiarkan saja. Karena kita nanti gerakan pertamanya adalah gerakan dia jalan. Kemudian rotation sama opacity. Opacity itu transparasinya, intinya itu. Oke, ada dua cara untuk menggerakkan sebuah objeknya, yaitu dengan transform ini. Objek transform, misalkan saya mau dia gerak dari sini ke sini. Jadi kita seret dulu ke titik awalnya, playheadnya kita seret ke titik 0, kita bikin sebuah keyframe. Caranya adalah dengan klik tombol positionnya ini, kemudian kita drag. Misalkan kita mau ke detik 2, dia udah di sini. Jadi kita arahkan playheadnya ke detik 2, atau bisa mengganti di sini. Kita ganti 2. Baru pindahkan objeknya ke sini. Nah, nanti dia akan membentuk sebuah benang. Kayak sebuah benang ini. Itu adalah trail gerakan dari objeknya itu. Yang mana nantinya kalau kita preview,
objeknya akan bergerak. Nah, oke, udah paham sampai di sini. Kan kalau orang kan geraknya nggak gini ya, jadi dia mesti ada gesture, mesti ada gerakan. Biasanya gesture itu berlawanan. Misalkan yang melangkah kaki kiri dulu, jadi yang tangannya itu akan kaki kanan. Kalau kaki kanan dulu, tangan kiri. Oke, kelar kita bikin posisinya, kita arahkan dulu nih. Oh iya juga, biar kalian tidak pusing dengan ininya yang panjang-panjang ya, si entity-nya yang panjang ini. Untuk memudahkannya, kalian bisa klik kembali segitiganya lalu pencet huruf U. Huruf U itu akan hanya menunjukkan keyframe yang sedang kalian bikin. Jadi nggak panjang gini ya, nggak panjang gini tapi diringkas aja. Jadi kalian kalau ngedit apapun selama itu berkeyframe itu akan gampang. Oh ternyata tadi saya ngedit posisinya, saya ngedit ininya. Oke. Pergerakannya adalah selama jalan ini. Jadi untuk kaki pertama, ini kaki kanan ya, kaki kanannya dia arahkan ke detik persekian, kemudian transform. Nah karena yang gerak adalah kakinya aja, kita rotation klik. Kita bikin rotation, kita bikin keyframe baru, namanya keyframe rotation ya. Kita bikin keyframe rotation. Kalau untuk memindai perpindahan antar keyframe, klik ininya. Oh iya, jauh sebelum itu kita bikin semua berkeyframe aja untuk gampangnya. Kita bikin semua berkeyframe. Kita bikin rotation sama scale, rotation sama position. Setelah bikin dua keyframe ini, kita klik U lagi, otomatis dia akan membuat semua keyframe baru. Semua layer itu berkeyframe baru. Kalau mau ngedelete keyframe-nya gimana? Kita klik aja, klik ulang keyframe-nya di stopwatch ini. Nanti semua keyframe-nya itu akan hilang. Oke, jadi ulang dari awal ya. Untuk bikin keyframe baru, silahkan semuanya diklik. Kemudian kita klik segitiga ini, klik transform, position, dan rotation, itu diklik. Udah kelar dari situ, kita klik U lagi untuk memperingkas. Oke, nah langkah selanjutnya adalah di unklik dulu, unselect dulu semuanya dengan klik sembarang tempat. Bisa klik di sini, bisa klik di sini, nanti semuanya akan mengunselect dengan sendirinya. Tuh. Oke, kalau sudah kita geser dulu kedua. Kita geser dulu badannya secara vertikal. Kita mau dia ke sini, jalan ke sini. Oke. Nah, ini kan pergerakannya nggak natural nih. Kalau pergerakan begini biasanya dia ada jalan ya, jalannya kita rotationnya kita arahkan dulu. Kaki kanan maju sedikit, kaki kiri mundur sedikit. Kemudian karena ini yang maju kaki kanan, kita rotasikan di tangan kiri. Ini tangan kanan, tangan kirinya maju gini. Oke, jadi nantinya seperti ini. Terlihat nggak pergerakannya? Oke. Kemudian langkah yang kedua adalah kita lihat dulu, kita zoom keyframe-nya caranya gimana dengan geser ininya. Nah, ininya kan dia kan per frame-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
per 7 frame dia gerak. Bebas mau per berapa frame itu terserah kalian, yang penting gerakannya natural aja. Jadi per kelipatan 7, karena ini frame pertama adalah frame 0, frame kedua frame 7, jadi frame ketiga adalah frame 14. Frame 14 kita bikin lagi gerakan baru dengan gerakan sebaliknya. Kepalanya nggak usah. Nah, ini karena tadi main 4, kita balikin ke 4. Kita bikin ini minus 10. Kita bikin ini 4. Nah, ini kan dia overlapping nih. Tangannya kan harusnya di depan. Jadi kita pindah posisi badannya itu ke belakang. Tangan. Karena ini sekarang kakinya overlapping, kita pindahkan kakinya dulu. Itulah pentingnya ngeposisiin layer. Nah, harusnya kan tangan ini kan di belakang ya, di belakang badan ya. Kita balik lagi. Tangan ini harusnya ada di belakang badan. Oh, udah di belakang ya. Harus di belakang kaki. Ini kaki gini. Nah. Nah, kalau sudah nanti gerakannya kira-kira akan jadi seperti ini. Cuman kan ini cuma jadi satu gerakan jalan ya. Satu gerakan jalan. Kita ulang lagi gerakan si keyframe-nya. Bisa bikin baru, bisa kalian tinggal copy aja keyframe-nya yang tadi kalian bikin. Gampang sih di copy sih. Caranya copy frame gimana? Kita klik dulu layernya, kita klik keyframe-nya, kemudian copy, maju 7 layer, 1, 2, ups. Ke di 21, kita Ctrl V. Kan? Sisanya adalah tinggal kita copy aja ini gerakannya. 1, 2, 1. Kita maju kembali 7 layer. Di layer 28 kita Ctrl V. Nah, nanti keyframe yang akan bikin keyframe baru. Kira-kira segini ya. Nah, karena gerakannya berulang, tinggal copy aja keyframe-nya. Dua keyframe ini silahkan di copy, timpalin ke sini, geser, timpalin lagi. Nanti jadinya gerakannya kan seperti ini. Kalau dirasa kecepatan, kalian bisa
melonggarkan keyframe ya. Ini kan 7 per frame ya. Kita bisa bikin segini atau silahkan di explore sendiri. Oke, itu kan tadi hanya sebatas tangan. Badan nggak usah dirotasi karena pas kita jalan kan badan nggak ngerotasi kemana-mana. Oke, yang jadi untuk gerakan jalan kita hanya perhatikan keyframe untuk semua keyframe kepala tangan, kaki kecuali badan ya. Oke, kemudian kita bikin keyframe lagi untuk posisi kaki. Dua keyframe aja nih. Copy lagi. Kemudian biar keyframe-nya enggak overlap. Keyframe 1. Jadi geser aja sesuai keyframe patokannya, istilahnya gitu. Keyframe patokan yang kita bikin kan keyframe patokan karakter tangan ya. Jadi klik aja keyframe next keyframe, kita pastekan. Ini di copy dulu, saya lupa, copy paste. Next. Next keyframe, copy paste. Next keyframe, copy paste. Gerakannya kira-kira seperti itu ya, walaupun kayaknya jalannya aneh. Oke, kita ulangi lagi. Select 2 keyframe, copy lagi, copy lagi. Yang bawah juga. Copy lagi, copy lagi, copy lagi. Oke, nantinya produk hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk memperhalus gerakannya biasanya saya akan aplikasikan keyframe-nya ini menjadi keyframe easy ease. Caranya gimana? Kita select semua keyframe-nya, kita klik di layar yang kosong ya. Select semua keyframe-nya, klik kanan, keyframe assistant, kemudian easy ease. Nantinya dia akan berubah jadi jarum gini. Fungsinya apa? Itu akan memperhalus gerakannya. Easy ease, semua bikin easy ease. Termasuk dia bikin easy ease. Oops. Oke, kalau sudah ketika di preview nanti dia akan seperti ini. Jauh lebih halus. Oke, itu adalah gerakan berjalan ya, gerakan berjalan. Kalau orang jalan kan dia nggak lurus gini ya, ada gerakan naik turun, naik turun, naik turun. Nah, karena kita sudah memparenting badannya, kita tinggal memposisikan naik turunnya itu di keyframe di layar badan aja. Jadi kita bisa di sini misalkan, kemudian posisinya horizontalnya dia bisa bikin rada ke bawah mungkin, kemudian loncat ke berapa keyframe, rada ke atas. Copy lagi di sini, kita loncatnya rada ke bawah. Oh, salah. Dia malah mundur. Rada ke bawah. Jadinya ketika dia jalan akan seperti ini. Kurang natural. Ini terlalu banyak ya. Kita ulang lagi. Berarti nggak usah banyak-banyak. 390 kita bikin 385. 385. Copy lagi 390. Oh, nggak, bikin aja di sini. 390. Kemudian di sini kita bikin baru lagi 385. Kemudian di sini 390.
kurang lebihnya nanti akan berjalan seperti ini. Nggak terlalu kelihatan, coba kita nonaktifkan. Nah, dia akan jalan sedikit jalan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah seperti itu. Oke, ini adalah cara memberi motion graphic untuk gerakan model yang berjalan ya, animasi yang berjalan. Kita mau menganimasikan model ini untuk gerakan jalan, kurang lebihnya seperti itu. Itu cara yang pertama. Kemudian kalau untuk cara gampangnya adalah kalian bisa menggunakan yang namanya Puppet Tool. Puppet Tool ini itu lebih gampang, tapi mungkin agak sedikit tricky karena untuk menggerakkan Puppet Tool ini juga membutuhkan keyframe juga, cuman letak keyframe-nya itu emang rada sedikit tricky. Oke, untuk lebih jelasnya kita bikin baru aja footage, jangan lupa composition retain layer. Oke, ini akan bikin sebuah komposisi baru yang namanya karakter 2. Kita klik aja ininya. Oh, kita bikin baru aja di sini. Kita zoom. Nah, ini untuk demonstrasi aja. Kalian bisa pakai cara pertama atau cara yang kedua. Kalau cara pertama tadi kita gerakan di sini ya, menggunakan transform ya. Kemudian cara keduanya adalah jangan lupa di ini dulu deh, menggunakan Puppet Tool. Untuk menggerakkannya jangan lupa caranya tetap sama, anchor point-nya dipindahkan dulu. Klik objeknya, pencet huruf Y, anchor point pindahkan, objek, anchor point pindahkan, objek, anchor point pindahkan, objek, anchor point pindahkan, dan hal yang sama juga. Oke, sudah memindahkan, kita parenting semuanya ke badan. Parenting semua ke badan. Parenting semua ke badan. Kalau sudah, kita klik Puppet Tool-nya. Nah, ini jadinya akan jadi mouse-nya akan jadi pinset gini ya, model pinset gini ya. Kemudian klik tangan kanan dulu aja deh. Klik tangan kanan. Kemudian kalau di manusia itu kan sendinya 3. Ada sendi di bahu, klik sendi di bahu. Nanti dia akan membentuk sebuah bola kecil warna kuning ini di sendi, di siku, kemudian di pergelangan tangan. Ya, ininya nanti dia akan menggerakkannya pakai ini. Lebih kelihatan natural pakai ini, tapi bentuknya akan ngedeform. Tuh, bentuknya akan ngedeform. Kalau kalian gerakinnya terlalu liar, bentuknya akan ngedeform. Itulah triknya di situ. Tapi nggak apa-apa, ini untuk pembelajaran aja. Siapa tahu kalian bisa lebih explore. Di sini kita bikin lagi Puppet Tool. Sini, oke. Klik lagi Puppet Tools. Klik lagi Puppet Tools. Oke, kita sudah membuat 4 bagian tubuhnya ini jadi menggunakan Puppet Tools. Jadi cara menggerakkannya gimana? Sama. Kita lihat dulu keyframe apa aja yang tadi kita bikin dengan seleksi semuanya ini. Kita tadi di tangan kanan ya, tangan kanan aja dulu, tangan kanan, kemudian pencet U. Nah, ini kan banyak nih keyframe-nya nih. Tapi nggak apa-apa. Kita geser ke detik sekian ya, setengah detik. Kita geser. Nah, ini tadi keyframe-nya kemana nih? Kok nggak ada? Nah, pencet yang ini. Itu akan dia akan memunculkan titik-titik lagi. Nah, ini kan ada titik kosong, titik kosong, titik kosong, dan titik penuh ya. Titik penuh ini adalah titik yang sedang kita select. Jadi di sini ini adalah pin, puppet pin dari pergelangan tangan yang tadi kita bikin. Kalau kita ngeklik yang ini, itu adalah puppet pin dari siku, yang ini adalah puppet pin dari bahu. Oke. Jadi untuk menggerakkannya ya tinggal kita ini aja,
Kita geser, misalkan kita mau gerakannya seperti ini ya, dari siku dulu, gerakin aja ke sini, mengikuti ini. Untuk tipsnya menggunakan Puppet Tools, perhatikan dari bentuk si ininya. Jangan mesh-nya itu jangan terlalu liar. Kalau terlalu liar nanti karakternya jadi aneh tuh. Jadi nggak ini loh, nggak simetris lah atau apa istilahnya. Nah nanti tuh dia akan gerak. Lebih mudah menggunakan Puppet Tool ketika kalian sudah paham. Tapi untuk basicnya saya sarankan sih menggunakan keyframe. Per keyframe dari keyframe transform ini ya. Karena itu akan menguatkan basic kalian untuk menggunakan keyframe. Kemudian setelah kalian expert, kalian pengen karakter kalian jadi lebih hidup dalam tanda kutip, bisa menggunakan Puppet Tool ini. Tuh, kalau terlalu liar jadinya dia akan seperti ini. Dan gerakannya pun terbatas kalau menggunakan Puppet Tool. Tapi nggak ada salahnya dicoba sih. Saya sering kok menggunakan Puppet Tool juga. Kita bikin puppet pinnya, gerakan dia ngapain ya? Dia gini aja. Nah, kalau digerakkan nanti dia akan gerakannya seperti ini. Ulangi lagi ya. Nah, ini kan kurang halus nih. Seperti biasa, klik semuanya dulu. Kita rapihin dulu biar kalian gak bingung. Nah, klik U lagi. Kemudian seleksi semua keyframe-nya. Kalau udah sampai bawah, klik kanan, keyframe assistant, isi is. Atau dengan shortcutnya yaitu F9. Oke, setelah diisi is nanti dia akan jadi seperti ini. Kalau misalkan kalian mau mengcustom speednya, bisa lewat sini. Misalkan saya mau tangan kanannya ini dia gerakannya lebih swift gitu. Caranya gimana? Kita klik semua layarnya, layar puppet di tangan kanan, kemudian klik graph editor. Nah, nanti ini akan memunculkan grafik seperti ini. Biar kita lebih fokus ke gerakannya ini, caranya gimana? Kita klik ininya, fit all graph to view. Graph all to view itu grafik keyframe yang tadi kita select saja. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini. Tinggal kita modifikasi speednya. Misalkan saya mau ini speednya rada kencang ke sini. Hampir semua artis-artis motion graphic itu menggunakan ini sih. Jadi ACS itu nggak menyelesaikan masalah juga, harus ada beberapa area yang kalian tweak. Nah, tuh gerakannya kan akan jadi lebih sedikit berbeda daripada tangan kirinya, tangan kirinya ya. Oke, coba perhatikan lagi. Dia gerakannya akan lebih sedikit swift. Tuh, set gitu kan? Karena tadi speednya kita mainkan. Set. Kalau ini kan gerakannya cuman kalau yang ini set. Oke, segitu dulu dari saya ya. Dipraktekin dulu aja di rumah. Karena emang gimana ya, multimedia pertemuannya cuma 8, padahal materi ini nggak cukup
cuman 2 pertemuan aja sih. Ini cuman perkenalan aja. eh Biar kalian tuh ngerti gitu loh. Kalau multimedia tuh elemennya banyak sebenarnya dan memang saya khususkan untuk video editing aja. Nah, karakter ini pun juga berguna banget kalau misalkan kalian lagi bikin sebuah motion graphic atau apa segala macam, kan lebih mempercantik ya. Misalkan ada karakter kalian yang misalkan ini video aslinya untuk memperjelas ilustrasi. Coba kita ini untuk ini aja sih, untuk gambaran aja. Kalau ini kan lebih tuh bisa untuk membantu kalian menjelaskan poin kalian juga di sebuah video, mempercantik video juga. Makanya saya mengajarkan motion graphic. Oke, ini baru sebatas karakter. Besok untuk pertemuan selanjutnya saya akan ngejelasin ngebikin dimensi dari karakter ini. Ngebikin dimensinya gimana, nanti kita akan main-main sama yang namanya dimensi. Jadi karakternya itu nggak flat gitu loh. Kalau kalian minat bikin sebuah motion graphic, itu akan sangat membantu banget karakter video kalian nggak kelihatan gepeng. Jadi video animasi ini kan tetap ada dimensinya ya, nggak semuanya nempel semuanya di layer ya. Oke, segitu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan juga saya mengucapkan selamat Idul Fitri buat bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah-salah kata, tolong dimaafkan ya. Oke, saya akhiri pertemuan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.